Halo teman-teman, selamat datang di channel Fikri YB. Sebelumnya gue mau ngucapin makasih dulu buat kalian semua yang udah nonton video gue sebelumnya dan juga udah subscribe dan juga udah nge-like, udah komen. Pokoknya makasih semuanya. Kalian bikin gue semangat buat mau konten lagi. Oke, jadi pada video kali ini gue nggak bakal nge-review mobil sih, tapi di sini gue mau ngasih tahu aja ke kalian. Jadi kemarin kan gue abis servis mobil gue yang Civic FD yang ini. Civic FD gue servis itu kemarin di bengkel resmi Honda. Dan kenapa gue servis itu karena mobil gue ini baru nyampe 100.000 km dan menurut gue ini servis yang cukup besar ya, servis besar Honda. Terus makanya gue milih servis di bengkel resmi Honda. Oke. Jadi sebelum servis itu gue udah nyari-nyari dulu, udah tanya-tanya ke komunitas yang ada di FB, di IG, komunitas FD, kira-kira 100.000 km itu servis apa aja yang harus diganti. Dan mayoritas sebenarnya jawabnya oli, kaki-kaki, sama AC. Terus sampai akhirnya gue ada PC salah satu orang yang aktif di komunitas FD, gue tanya, jadi dia bilang, oh coba aja mas, bawa aja ke bengkel resmi Honda, terus check up aja. Nah check up itu harganya sekitar 277.000 setelah gue tanya ke ke bengkel resmi Honda. Jadi setelah gue dapet informasi itu, akhirnya gue memutuskan untuk oke lah, boleh lah gue check up aja ke bengkel resmi Honda. Siapa tahu gue tahu kan PR-nya mobil ini apa, sama penyakit-penyakitnya apa. Oke, jadi check up itu intinya kalau kalian check up yang gue bilang 277.000 itu, kalian bakal dapet report dan isinya itu ya kita kayak gambar 3 dimensi dari mesin kalian sih. Nanti bisa ketahuan ada yang bocor apa enggak, ada masalah apa, terus di kaki-kaki juga nanti ketahuan ada masalah apa aja. Oke, nanti gue bakal kasih tahu ke kalian. Yang penting gue cari tempat berhenti dulu. Oke, kayak biasa. Nah itu tadi cuplikan dari pas gue servis kemarin. Dia itu di Honda resmi Jati Asih. Ya kalian lihat lah ya, sampai diangkat-angkat, kaki-kakinya semuanya dicek-cekin. Dan oh ya, sekarang gue udah sampai di tempat biasa. Dan karena ini di perumahan, jadi gue bakal lepas masker ya. Dan kita, oh ya, gue mau nunjukin ini nih. Reportnya tuh bentuknya kayak gini. Jadi ada foto mesinnya, gambar-gambar mesinnya kayak gini. Nah, ini kita bahas nanti. Dan gue juga nanti gue liatin bonnya. Kemarin gue servis harganya berapa. Oke, udah kita di luar aja ya ngomongnya. Nah, sekarang gue udah nyampe di tempat biasa. Tempat biasa gue bikin video. Dan ini bonnya nih. Jadi kemarin itu gue langsung book H-1 sebelum datang ke tempat servisnya. Gue telepon customer service, habis itu nanya-nanya dulu sih harganya berapa kira-kira buat check up. Terus dia kasih tahu, yang tadi gue kasih tahu harganya sekitar 200.000-an. Akhirnya gue langsung aja dong, oke mbak, saya mau book gitu. Terus pas gue datang di bengkel resminya itu, gue ngobrol sama mekaniknya. Terus jadilah kayak gini nih. Ya, jadi oh ya, sebelumnya mohon maaf ya, mobil gue belum sempat dicuci jadi rada kotor. Jadi di bagian kiri itu ada apa namanya, pekerjaannya, maksudnya tuh jasanya. Jadi di kiri ini
ada tadi kan 780.000, ini kalian pause aja videonya. 780 video 780.000. Jadi dia tuh udah termasuk sama general check up yang tadi gue bilang, sama setel mesin dan juga tune up, terus bersihin throttle, service injektor dan juga engine care. Jadi yang tadi gue bilang itu ada general check up yang 200 ribuan itu, dia bakal di pas udah selesai bakal keluar report yang kayak gini. Ada gambarnya. Gini, nanti pas udah selesai kalian dijelasin nih mesin kalian ada masalah di mana aja. Ini gue bahas nanti ya. Terus di bagian suku cadang sama obat-obat buat bersihinnya itu ada di bagian kiri nih. Ya, dia itu totalnya sekitar 1.100.000. Jadi yang paling atas tuh tadi kan ada 600.000 itu ganti oli mesin, filter sama beli washer drain. Jadi menurut gue untuk ganti oli mesin 600.000 cukup mahal ya, karena dia di bengkel resmi. Mungkin kalau di bengkel pinggiran bakalan lebih murah sih. Habis itu tadi ada busi, di sini ada busi iridium tapi harganya sekitar 900.000 tapi dicoret karena gue belum ganti nih. Jadi odometer 100.000 km Civic FD itu yang harus diganti itu adalah businya. Kenapa businya harus diganti? Ini kan sebenarnya busi dari Civic FD itu kan adalah busi iridium yang mana emang dia itu ditargetkan ganti pada saat odometernya udah 100.000 km. Sebenarnya ini busi iridium ini cukup reliabilitasnya cukup tinggi ya, karena beda sama busi-busi mobil lain yang harus diganti kalau udah berapa puluh ribu kilometer. Civic FD ini businya tahannya sampai 100.000 km dan memang harus diganti. Jadi harganya cukup mahal ya karena dia businya beda dari busi biasanya. Ini busi iridium sekitar 970.000. Terus katanya kalau misalkan nggak diganti ya nanti tarikan mesinnya jadi hilang, terus mesinnya bakalan lebih boros. Kan di video pertama gue juga sempat bilang mobil gue ini rada boros ya, bandingannya sekitar 7:1 kan, itu boros banget ya buat mahasiswa. Akhirnya gue tanya-tanya, ternyata yang bikin boros ini busi iridiumnya udah usang dan juga udah lama, jadi harus segera diganti. Terus tapi ini kenapa gue belum ganti, karena ya kemarin rada belum siap aja sih. Tapi sebenarnya nggak apa-apa nih, dia katanya dia kasih jangka paling maksimal tuh 110.000, itu harus banget udah diganti, pokoknya harus diganti. Terus katanya juga kalau busi iridiumnya udah diganti ini tarikannya bakalan lebih kerasa dan juga mesinnya bakalan lebih irit, sampai sekitar 11:1. Itu kan lumayan banget ya, tapi nanti gua kasih tau lagi pas udah ganti busi. Terus di sini ada engine clean sama injector cleaner. Ini injector cleaner ini biasa lah ya, obat buat bersihin injektornya, itu harganya sekitar 215.000 dan engine clean itu 98.000. Habis itu ada juga octane booster seharga 110.000 dan throttle clean seharga 88.000, carbon clean 145.000, brake cleaner 65.000 dan grease 65.000. Jadi di sini ya sebenarnya gue ini udah cari-cari juga sih, kalau kalian servis sampai ke throttle terus carbon injector octane booster itu mesin kalian bakalan tarikannya lebih berasa dari sebelumnya ya. Terus ya pokoknya kemarin itu gue servis sekitar 2.166.000 totalnya. Tapi di sini masih ada PR-nya. Check up kan tadi gue bilang keluar general report-nya ya. Terus general report-nya kayak gini nih. Ini di bagian mesin. Ternyata di mesin gua itu udah ada yang rembes dan gue juga baru tahu nih, tapi rembesnya belum sampai yang netes-netes, baru yang ya pokoknya cuma rembes aja basah. Ini di bagian seal pompa power steering dan kalau diganti itu harganya 750.000. Ya cukup mahal sih. Terus sebenarnya ini kata mekaniknya belum terlalu urgent banget, cuma ya mesin kalian jadi basah aja gitu, ada yang rembes. Oke lanjut.
Ini bagian silinder blok kayak gini. Ternyata di silinder bloknya itu juga ada yang rembes di bagian Silvitech, dan kalau diganti itu harganya sekitar 350.000. Tapi lagi-lagi ini rembesnya bukan yang sampai netes sih, cuma kayak ya pokoknya ada bocor aja di bagian sil-silnya. Terus ada lagi di bagian blok transmisi itu ada yang rembes. Ini kayak gini fotonya, gambarnya maksudnya. Dia ada yang rembes dan kalau diganti itu sekitar 18.900. Lalu ada bagian torsi converter. Oke, gambarnya bagian torsi converter di sil-silnya juga ada yang rembes. Tapi memang kata mekaniknya sebenarnya ini merupakan hal yang wajar sih, karena mobil udah 10 tahun pasti sil-silnya ada yang bermasalah, dan kalau diganti ini harganya 16.900 dan juga 105.000. Jadi ada dua. Oke, lanjut. Nah, ini di bagian kemudi nih, sampai kaki-kaki juga lengkap sih reportnya. Jadi di bagian kemudi roda depan, di bagian sini di bawah, bagian sini dalam bawah kemudi roda depan itu dia ada masalah di bagian T-rod. Sebenarnya gue udah pernah ganti long T-rod karena waktu itu setirnya rada lari ke kiri ke kanan kan. Gue udah sempet ganti, tapi gue nggak tahu kenapa di sini katanya T-rodnya bermasalah lagi, dan kalau nggak diganti ini sebenarnya nggak urgent banget, nggak akan patah di jalan, nggak akan kenapa-napa. Tapi kalau nggak diganti itu setir kalian nggak akan bisa 0 derajat. Jadi walaupun kalian berkali-kali spuring, berkali-kali balancing, dia bisa sih 0 derajat, tapi begitu nabrak lubang sedikit aja dia bakalan geser lagi, jadi nggak 0 derajat lagi. Dan kalau diganti ini sekitar 452.000 kiri kanan jadi 2, dan juga ada di bagian nut hex-nya itu 370.000 kali 2. Tapi ini semua yang di report ini belum gue ganti sih. Terus ada lagi nih masalah Civic FD yang apa namanya, memang ini bukan Civic FD doang sih, kayaknya di semua mobil yang pasti bermasalah itu adalah bearing. Bearing kalau misalkan udah lewat, ya pokoknya udah lama lah mobil kalian, udah puluhan ribu kilometer tuh bearing pasti banget diganti, atau biasanya bahasa bengkelnya laher sih. Laher kalian tuh harus diganti, kalau enggak ya sebenarnya ini risih doang sih di jalan. Kayak kalau kecepatan kalian di atas 60 km tuh biasanya ada kayak bunyi ngung kayak gitu lah pokoknya. Dan bearing ini kalau diganti, gue nanya di bengkel lain itu sekitar 300.000 dikali 2 deh, laher kan ya. Nah sebenarnya dari mobil gue PR-nya itu aja, dan ini gue buka dulu ya mesinnya. Nah ini bagian mesinnya. Sebenarnya kenapa mobil gue tadi PR-nya nggak terlalu banyak, karena ternyata pas dicek di Honda, ini kan gue baru pertama kali ya kemarin ya, 100.000 servis besar di bengkel resmi Honda. Terus ternyata di situ ada database-nya kalau mobil ini service record Hondanya bagus. Jadi dia terakhir servis itu nggak jauh, sekitar di kilometer 80.000 sama owner pertamanya. Di servis itu udah ganti-ganti belt-beltnya, semuanya udah diganti, belt transmisi, oli matic semuanya udah diganti. Jadi pas gue servis di 100.000 km kemarin itu nggak terlalu banyak yang diganti. Paling PR-nya cuma yang tadi gue kasih tau aja sih, ada bocor-bocor di seal-sealnya. Dan ya tadi kan gue kan sempet kasih tahu ya harganya sekitar 18.000, 19.000, 400.000. Itu kan mungkin menurut kalian kayak nggak mahal-mahal amat loh, tapi itu sebenarnya belum sama ongkos belah mesin dan juga ongkos mekaniknya. Dan ongkos belah mesin sama mekaniknya itu kalau di bengkel resmi Honda itu sekitar 1.500.000. Jadi yang gue bilang tadi 1.500.000 sama ditambah sama part-partnya tadi, seal-sealnya 18.000, ada yang 400.000, ada yang 13.000, ada yang 300.000 dan lain-lain. Nah pokoknya dari yang kemarin di servis itu, dari AC katanya masih aman semuanya, dan service record Hondanya bagus banget dari pertama beli sampai kilometer 80.000. Terus juga sebenarnya ini power steering udah pernah diganti karena waktu itu ada masalah, dan kata owner pertamanya pas gue beli itu diganti power steering di Honda resmi itu sekitar 7 juta.
nggak terlalu banyak sih, karena walaupun mesinnya kotor karena jarang gue bersihin juga sih. Itu dia part-part yang perlu diganti di mobil gue di 100.000 km. Dan menurut gue dari harga servisnya yang di kemarin gue di dealer itu sekitar 2 juta itu cukup murah ya buat mobil 10 tahun. Dan walaupun gue masih ada PR tadi, kalau kayak busi harus diganti, intinya busi bakalan gue ganti sih dalam waktu dekat. Mungkin nunggu sambil kita menabung kan ya, busi ganti supaya tarikan lebih kerasa dan juga lebih irit. Terus juga mungkin bearing lahar bakal gue ganti, tapi kalau yang seal itu dalam waktu dekat kayaknya enggak sih, karena dari bocornya juga belum yang sampai netes banget, belum ada tetesan di garasi dan masih rembes-rembes doang. Oke, kayak gitu sih pengalaman gue kemarin Civic FD servis besar di bengkel resmi Honda. Oke, semoga bermanfaat semuanya. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ini ke komunitas kalian. Dan kalau misalkan gue ada salah kata, jangan sungkan-sungkan buat komen dan benerin. Ya pokoknya gue terima semua masukan dari kalian. Makasih semuanya.